menghadapi dua anak berbeda karakter. Setiap anak itu unik. Bahkan dalam satu rumah, dua anak bisa seperti siang dan malam. Yang satu keras kepala, yang satu mudah terluka, yang satu perlu ditegasin, yang satu harus dilembutin. Lalu kita sebagai orang tua, sering bingung harus bagaimana. Apa kita bisa adil? Bagaimana mendidik tanpa menyamakan mereka? Inilah beberapa poin yang bisa membantu kita sebagai orang tua dalam memahami, merespon, dan menumbuhkan dua karakter yang sangat berbeda. Di poin kelima, kita akan bicara tentang sesuatu yang sering tidak disadari oleh para orang tua, padahal sangat penting. Yuk, kita simak ulasannya. Poin 1, tidak bisa pakai satu pola untuk semua. Banyak orang tua ingin praktis, satu cara berlaku untuk semua anak. Tapi kenyataannya, anak yang satu bisa langsung patuh kalau kita bicara tegas. Sedangkan yang satunya malah menangis, takut, dan menutup diri. Mendidik bukan soal aturan, tapi soal hati. Dan hati tiap anak berbicara dengan bahasa yang berbeda. Maka tugas kita bukan menyamakan cara, tapi menyesuaikan pendekatan. Poin 2, tegas bukan berarti keras, lembut bukan berarti lemah. Anak yang keras perlu batasan, tapi batasan tidak harus dengan teriakan. Sementara anak yang sensitif perlu kelembutan, tapi kelembutan tidak berarti membiarkan. Tegas itu konsisten, lembut itu penuh empati. Dua-duanya bisa hadir dalam satu rumah. Dari satu orang tua yang mau belajar memahami. Poin 3, adil bukan berarti sama. Anak pertama sering bilang, kau adik boleh, aku enggak. Anak kedua pun kadang merasa, kakak lebih disayang soalnya dia lebih kuat. Mereka melihat perlakuan berbeda dan menganggap itu tidak adil. Tapi adil bukan memberi yang sama. Adil adalah memberi apa yang dibutuhkan masing-masing. Kakak perlu ketegasan karena dia kuat. Adik perlu kelembutan karena dia sensitif. Dan kita perlu terus menjelaskan pada mereka bahwa cinta itu bentuknya bisa berbeda, tapi jumlahnya tetap sama. Poin 4, perhatikan bahasa cinta masing-masing anak. Anak yang tegas sering menunjukkan cintanya lewat tindakan. Anak yang lembut mungkin lebih butuh pelukan, kata-kata sayang. Saat mereka tidak dipahami, yang keras bisa jadi semakin menantang. Dan yang lembut bisa semakin menarik diri. Maka penting untuk tahu, apakah anakmu lebih suka diberi waktu bersama? Pujian? Sentuhan? Pahami itu. Karena bahasa cinta yang tepat akan membuka hati mereka lebih mudah. Poin 5, orang tua juga harus fleksibel, bukan keras kepala. Dalam menghadapi dua anak dengan karakter berbeda, seringkali yang perlu lebih dulu berubah. Justru kita, orang tuanya. Ada kalanya kita terjebak dalam kalimat, dulu aku dibesarkan dengan cara ini dan aku baik-baik saja. Padahal zaman berubah. Anak-anak kita tumbuh di lingkungan, teknologi, dan tantangan yang jauh berbeda. Maka penting bagi kita untuk belajar menyesuaikan diri. Anak yang keras bukan untuk dilawan dengan keras, tapi diajari cara mengelola emosinya. Anak yang lembut bukan untuk terus dilindungi, tapi dikuatkan secara perlahan. Kita perlu belajar, bukan hanya tentang anak, tapi juga tentang diri sendiri. Saat kita cukup rendah hati untuk berkata, mungkin aku juga perlu berubah. Maka di sanalah proses menjadi orang tua yang bijak dimulai. Tidak ada resep pasti dalam mengasuh anak, tapi ada satu rahasia sederhana. Kenali mereka, satu persatu. Tidak perlu jadi orang tua yang sempurna. Cukup jadi orang tua yang mau belajar dan hadir sepenuh hati. Karena anak yang keras bukan anak nakal. Dan anak yang lembut bukan anak lemah. Mereka hanya sedang menunggu untuk dicintai. Dengan cara yang paling mereka mengerti. Setiap anak hadir membawa keunikan, dan sebagai orang tua, kita bukan belajar untuk menjadi sempurna, tapi untuk terus lebih baik. Semoga dengan ulasan sederhana ini, ibu dan ayah mendapatkan satu atau dua hal yang bisa dibawa pulang. Bukan hanya untuk dipikirkan, tapi juga untuk dipraktikkan dengan penuh cinta. Dari 5 poin yang tadi kita bahas, adakah yang paling mewakili situasi di rumah Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Kami sangat senang mendengar kisah dan pengalaman dari keluarga lainnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Narasi Kasih, agar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama dalam cinta keluarga.